Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang preskriptif proses model. Preskriptif proses model yaitu model proses yang mengupayakan struktur dan keteraturan dalam pengembangan perangkat lunak. Aktivitas dan tugas dilakukan secara berurutan dengan pedoman yang telah ditentukan untuk kemajuan. Disebut preskriptif karena telah ditentukan serangkaian proses elemen kerangka kerja, tindakan rekayasa perangkat lunak, tugas, produk kerja, jaminan kualitas, dan mekanisme kontrol perubahan untuk setiap proyek. Setiap model proses juga menentukan alur proses, yaitu cara untuk setiap elemen proses saling terkait. Waterfall proses model sering juga disebut model klasik yang menyarankan pengembangan perangkat lunak dengan sistematis dan berurutan, yang dimulai dengan spesifikasi persyaratan dan berkembang melalui perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penyebaran. Kemudian pada dukungan berkelanjutan dari perangkat lunak. Berikut tahapan dari model waterfall. Yang pertama yaitu komunikasi, di mana pada tahap ini akan dilakukan analisis kebutuhan. Tahap ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian proses planning, di mana akan dilakukan pembuatan rancangan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. Di sini juga akan dilakukan estimasi, penjadwalan, dan lain-lain. Kemudian proses modeling. Pada tahap ini akan dilakukan rancangan terhadap analisis desain, di mana dilakukan rancangan tingkat tinggi yang merancang arsitektur umum sistem dan rancangan tingkat rendah yang merancang detail implementasi. Kemudian pada proses konstruksi, pada tahap ini akan dilakukan pengkodean atau pembuatan program, dan juga akan dilakukan pengujian atau testing dari perangkat lunak yang telah dikembangkan. Kemudian dilakukan proses deployment. Pada tahap ini akan dilakukan penyebaran atau juga dilakukan tahapan pemeliharaan setelah dilakukan peluncuran atau delivery. Kemudian kelebihan dari waterfall proses model yaitu pertama, mudah diaplikasikan karena urutan-urutan pengerjaan sudah sering digunakan. Hal ini cocok untuk software berskala besar dan yang bersifat umum. Kemudian urutan langkah-langkah sangat sekuensial, sehingga pengerjaan proyek juga mudah dikontrol dan terjadwal dengan baik. Kemudian masalah yang sering muncul yaitu pada proyek nyata jarang mengikuti aliran sekuensial yang diusulkan pada model ini. Meskipun model linear bisa mengakomodasi iterasi, ia melakukannya secara tidak langsung. Akibatnya, perubahan dapat menyebabkan kebingungan sebagai hasil tim proyek. Kemudian, seringkali sulit bagi customer untuk menyatakan semua persyaratan eksplisit. Model waterfall membutuhkan dan memiliki kesulitan mengakomodasi ketidakpastian natural yang ada pada awal banyak proyek. Kemudian ada juga pelanggan juga harus memiliki kesabaran. Versi program yang berfungsi tidak akan tersedia sampai akhir tentang waktu proyek.
Sebuah kesalahan besar jika tidak terdeteksi hingga program kerja ditinjau bisa menjadi bencana. Kemudian contoh kasus yaitu contoh pada proses pengembangan sistem manajemen rekam medis elektronik dengan waterfall proses model. Hal ini dipilih model tersebut karena kebutuhan untuk memastikan bahwa aplikasi ini memenuhi standar keamanan dan juga kepatuhan ketat dalam industri medis. Proses dimulai dengan pemahaman mendalam tentang persyaratan fungsional dan non-fungsional, kemudian diikuti dengan tahap perancangan yang teliti untuk memastikan integrasi yang tepat dengan infrastruktur IT yang ada. Kemudian dilanjutkan tahap pengembangan, pengujian, dan implementasi yang bertahap. Kemudian ada proses incremental, proses model. Model ini menggabungkan proses linear dan paralel. Model ini berlaku urutan linear secara bergiliran sebagai waktu kalender. Setiap urutan linear menghasilkan penyampaian bertahap dari perangkat lunak dengan cara yang mirip dengan kenaikan yang dihasilkan oleh aliran proses evakuasi. Ketika model incremental digunakan, kenaikan pertama sering merupakan menjadi produk inti, artinya persyaratan dasar ditangani, tapi banyak fitur tambahan tetap tidak terkirim. Ini adalah tahapan dari incremental proses model, di mana pada tahap ini akan dilakukan pertama komunikasi, yaitu analisis kebutuhan dengan customer, kemudian perencanaan, kemudian dilakukan modeling, yaitu analisis desain, kemudian dilakukan juga konstruksi, yaitu pengkodean juga testing, dan terakhir peluncuran dan juga feedback. Kemudian ada increment yang pertama, yaitu di mana tahap ini melibatkan pembagian sistem menjadi serangkaian modul atau komponen yang dapat dikembangkan secara independen. Kemudian yang kedua itu ada juga peluncuran yang kedua, delivery of increment, dan juga yang increment yang selanjutnya atau tahapan selanjutnya. Incremental process model itu sebagai contoh perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan menggunakan paradigma incremental, di mana peningkatan pertama yaitu contohnya fungsi-fungsi dasar. Kemudian di peningkatan kedua dilakukan yaitu pengeditan dan juga produksi dokumen yang lebih canggih. Peningkatan yang ketiga itu bisa dilakukan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa. Kemudian peningkatan keempat, di mana kemampuan dan tata letak halaman tingkat lanjut. Kemudian ada evolutionary proses model. Model evolusioner bersifat berulang, di mana terdapat dua model evolusi yang umum digunakan, yaitu paradigma prototype dan juga model spiral. The prototyping paradigma, di mana paradigma prototype dapat digunakan sebagai model proses yang berdiri sendiri. Namun, lebih umumnya digunakan sebagai teknik yang dapat diimplementasikan dalam salah satu model proses. Paradigma prototype dapat membantu untuk lebih memahami apa yang harus dibangun ketika persyaratan tidak jelas. Kemudian ini adalah tahapan dari paradigma prototype. Di sini akan dilakukan komunikasi seperti biasa, yaitu identifikasi dari kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian
quick plan, terus dilakukan juga modeling quick design. Di sini ini yaitu perancangan dari prototipe, di mana sebuah prototipe perangkat lunak sederhana dirancang berdasarkan kebutuhan awal yang telah diidentifikasi. Prototipe ini akan digunakan untuk mendemonstrasikan fungsionalitas dasar sistem kepada pengguna atau pelanggan. Kemudian dilakukan construction of prototype, yaitu pembangunan dari prototipe itu sendiri, di mana tahap ini melibatkan implementasi atau pembangunan prototipe perangkat lunak berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Prototipe ini mungkin tidak memiliki semua fitur, namun akan mencakup aspek-aspek kunci yang ingin diuji. Kemudian masuk tahap deployment, delivery, dan juga feedback. Itu ini masuk tahap evaluasi, di mana akan dilakukan evaluasi terhadap prototipe oleh pengguna atau pelanggan. Kemudian feedback diperoleh untuk memahami sejauh mana prototipe memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Kemudian paradigma prototipe dimulai dengan komunikasi, yaitu bertemu dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendefinisikan tujuan keseluruhan perangkat lunak, mengidentifikasi persyaratan apapun, dan juga menguraikan setiap area lebih lanjut. Desain cepat berfokus pada representasi dari aspek-aspek perangkat lunak yang akan terlihat oleh user. Desain cepat mengarah ke pembuatan prototipe, dan juga prototipe berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak, di mana prototipe bisa berfungsi sebagai sistem pertama. Kemudian masalah yang sering muncul, para pemangku kepentingan melihat apa yang tampak sebagai versi perangkat lunak yang berfungsi dan tidak menyadari bahwa prototipe digabungkan secara sembarang dan mempertimbangkan kualitas perangkat lunak secara menyeluruh atau pemeliharaan jangka panjang. Kemudian sebagai seorang software engineer, terlalu sering membuat kompromi implementasi untuk membuat prototipe bekerja dengan cepat sehingga tidak efisien. Kemudian model spiral, model proses perangkat lunak yang memasangkan sifat iteratif prototipe dengan aspek-aspek terkontrol dan sistematis dari waterfall model. Model ini memberikan potensi untuk pengembangan yang cepat dari versi lengkap perangkat lunak. Menurut seorang ahli, model spiral adalah generator model proses yang berbasis resiko yang digunakan untuk membantu rekayasa bersamaan dari multi stakeholder dari setiap perangkat lunak yang intensif. Memiliki dua fitur pembeda utama, yaitu pendekatan siklik untuk secara bertahap meningkatkan tingkat definisi dan implementasi sistem sambil mengurangi tingkat resiko. Kemudian seperangkat tonggak pencapaian untuk memastikan komitmen para pemangku kepentingan terhadap solusi sistem yang layak dan juga memuaskan. Kemudian ini adalah tahapan dari model spiral. Pertama akan dilakukan komunikasi, yaitu kebutuhan awal untuk mendefinisikan kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Ini juga bisa berupa diskusi dengan pengguna atau pelanggan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang apa yang mereka inginkan dari sebuah sistem. Kemudian
planning, yaitu estimasi, juga jadwal, dan juga analisis resiko. Kemudian dilakukan juga modeling, yaitu di mana analisis desain. Pada tahap ini akan dilakukan perancangan desain, kemudian akan masuki proses konstruksi, yaitu pembangunan sistem. Terdapat dua, yaitu pengkodean dan juga testing. Kemudian akan masuk tahap deployment, yaitu peluncuran produk, dan akan dilakukan evaluasi untuk mendapatkan feedback dari perangkat lunak atau sistem yang telah dibangun. Kelebihan dan kekurangan model spiral, yaitu untuk kelebihan sangat mempertimbangkan resiko kemungkinan munculnya kesalahan, sehingga sangat dapat diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Kemudian untuk kekurangan, waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan perangkat lunak cukup panjang. Demikian dan biaya juga besar. Selain itu, sangat tergantung kepada tenaga ahli yang dapat memperkirakan risiko. Terdapat pula kesulitan untuk mengontrol proses. Untuk model yang terakhir yaitu concurrent model, di mana juga biasa disebut sebagai rekayasa konkuren, di mana pemodelan konkuren mendefinisikan serangkaian peristiwa yang akan memicu transisi dari satu kondisi lain setiap aktivitas, tindakan, atau tugas rekayasa perangkat lunak. Model ini memiliki sebuah pendekatan sistematik untuk mengintegrasikan semua proses desain produk dan juga proses-proses yang berkaitan dengannya, yang meliputi proses manufaktur maupun pendukung. Pada pendekatan ini mengakibatkan perancang produk harus memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek siklus hidup produk, mulai dari konsepsi sampai dengan pembuangan atau daur ulang, termasuk di dalamnya aspek kualitas, biaya, jadwal, dan kebutuhan pemakai produk. Ini merupakan tahapan atau model aktivitas model dari concurrent model, yaitu ada pada tahap ini, pada tahap aktivitas model dari model ini, yaitu pertama merujuk pada ini kondisi di mana fitur dari sistem itu tidak aktif atau tidak sedang digunakan dalam proyek perangkat lunak. Kemudian underdeveloped itu maksudnya dalam proses pengembangan atau pembangunan. Pada tahap ini bisa jadi sedang dalam proses pengkodean. Kemudian akan masuk ke waiting changes, di mana pada tahap ini yaitu sedang menunggu perubahan atau pembaruan. Kemudian ada under revision, kemudian dilakukan under review, ada baseline, dan kemudian pada tahap selesai, di mana sistem atau perangkat lunak sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa fitur atau modul telah siap digunakan
dan dirilis ke user atau pengguna. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih.